make some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Usada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Cilda Kumala Azahri, SPD, MPD. Ruang lingkup perkembangan moral pada pendidikan anak usia dini. Pengertian moral pada pendidikan anak usia dini. Moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu moral baik dan moral jahat. Berikut beberapa pengertian moral. Yang pertama, moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Yang kedua, moral ialah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Yang ketiga, moral adalah suatu kebijakan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. A. Perubahan dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral, serta sikap warga masyarakat di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan dan kemerosotan moral. B. Struktur kepribadian. Psikoanalisa Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral. Dimulai dengan sistem ID, selalu aspek biologis yang irasional dan tak disadari, diikuti aspek psikologis yaitu subsistem ego yang rasional dan sadar. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Harlock 1990. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan dan tindakan yang harus dilakukan. 2. Perasaan rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Teori-teori perkembangan moral pada pendidikan anak usia dini. Menurut Gunasa, pengertian moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Schaeffer, moral menurut Schaeffer berarti menjadi penilaian perilaku kita dalam masyarakat atau kelompok sosial, sehingga jika moral kita baik akan berdampak positif dan jika moral itu buruk maka akan berdampak pada diri kita serta tercemarnya nama baik dalam lingkungan sosial sekitar. Menurut John Piaget, dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomos morality usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Konsep-konsep perkembangan moral. A. Pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. Hal penting yang harus diperhatikan dan dijadikan prinsip dalam mengembangkan karakter anak dalam keluarga yaitu sebagai berikut. 1. Moralitas penghormatan. Hormat merupakan kunci utama untuk dapat hidup harmonis dengan masyarakat. Moralitas penghormatan mencakup A. Penghormatan kepada diri sendiri untuk mencegah agar diri sendiri tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. B. Penghormatan kepada sesama manusia meskipun berbeda suku, agama, kemampuan ekonomi, dan seterusnya. C. Penghormatan kepada lingkungan fisik yang merupakan ciptaan Tuhan.
2. Perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap. Anak-anak tidak bisa langsung berkembang menjadi manusia yang bermoral, tetapi memerlukan waktu dan proses yang terus-menerus, dan memerlukan kesabaran orang tua untuk melakukan pendidikan tersebut. 3. Mengajarkan prinsip menghormati. 4. Mengajarkan dengan contoh. 5. Mengajarkan dengan kata-kata. 6. Mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya. 7. Mengajarkan anak untuk mengemban tanggung jawab. 8. Mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. 9. Cintailah anak karena cinta merupakan dasar dari pembentukan moral. 10. Menciptakan keluarga bahagia. Konsep-konsep perkembangan moral. B. Pengembangan kebiasaan berperilaku yang baik di sekolah. Perkembangan moral anak tidak terlepas dari lingkungan di luar rumah. Menurut Goleman 1997 dan Megawangi 2004, bahwa lingkungan sekolah berperan dalam pengembangan moral anak usia dini. Pendidikan moral pada lembaga pendidikan formal dimulai ketika anak-anak mengikuti pendidikan PAUD atau taman kanak-kanak. Di lembaga pendidikan formal anak usia dini, peran pendidik dalam pengembangan moral anak sangat penting. Oleh karena itu, menurut Megawangi, pendidik harus memperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan anak didik dengan kasih sayang, adil, dan hormat. 2. Memberikan perhatian khusus secara individual agar pendidik dapat mengenal secara baik anak didiknya. Yang ketiga, menjadikan dirinya sebagai contoh atau tokoh panutan. Yang keempat, membetulkan perilaku yang salah pada anak didik. Kesimpulan, dari hasil pembahasan tentang perkembangan moral pada anak usia dini, maka diambil kesimpulan. Pengembangan nilai moral dalam program pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di PAUD. Tujuan pengembangan nilai-nilai atau pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Pembentukan perilaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal, menanamkan pembiasaan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri, menanamkan budi pekerti yang baik, melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak baik, sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela, sebagai wahana untuk terciptanya situasi belajar anak yang berlangsung tertib, aktif, dan penuh perhatian, melatih anak didik untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat, menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.